Demi Tuhan saya berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif dari Forum News Network. Bagaimana buka puasa dan tarawehnya? Mudah-mudahan semuanya berlangsung lancar ya. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Yohanis Tanak masih terus mencoba berkelit soal chattingannya dengan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Idris Sihite. Dalam bahasanya akun rakyat jelata ini masih mencoba ngeles. Sebelumnya dia coba mengelak dengan menyatakan bahwa chat itu dilakukan sebelum dia menjadi wakil ketua KPK, dan dia mengaku tidak tahu kalau Idris Sihite itu ternyata juga merangkap sebagai PLT Dirjen Minerba. Sekarang setelah dibongkar oleh akun rakyat jelata bahwa dia ternyata juga melakukan chatting dengan Idris Sihite setelah menjadi wakil ketua KPK, dia kembali berkilah bahwa chatting itu dilakukan sebelum ada surat perintah penyelidikan terhadap Idris Sihite. Idris Sihite ini diselidiki oleh KPK berkaitan dengan dugaan markup tunjangan kinerja atau tukin di Kementerian ESDM. Kalaupun ada chat saya dengan beliau, saat itu saya belum di KPK, dan kalaupun saya sudah di KPK, saat itu belum ada surat perintah lidik terhadap beliau. Sekiranya sudah ada lidik terhadap beliau, mana mungkin sebodoh itu saya mau chat sama beliau. Itu tegas Tanak. Ini saya kutip dari detik.com. Jadi urusannya beres. Tidak ada masalah. Tidak ada pelanggaran etik. Barangkali itu maksudnya dari Pak Yohanis Tanak. Sekedar mengingatkan kembali agar kita bisa memahami konteksnya secara utuh, saya ulangi lagi ya. Saya review lagi secara kronologis. Adanya percakapan antara Idris Sihite, Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM, sekaligus juga pelaksana tugas Dirjen Minerba itu pertama kali dibongkar oleh akun rakyat jelata. Chattingnya terjadi pada tanggal 12 Oktober 2022. Dalam chatting, kalau kita ringkas ya, chattingnya itu Pak Yohanis Tanak ini mengontak Pak Sihite dan menyampaikan kalau dia itu sekarang sedang membantu temannya menangani bisnis di sektor pertambangan. Ya, alasannya dia waktu itu karena dia sebentar lagi mau pensiun dan mempersiapkan diri karena menurut dia tidak ada pimpinan di kejaksaan yang memikirkan nasib para bawahannya setelah pensiun dan harus hidup di Jakarta yang dalam bahasa dia itu tantangan hidupnya itu sangat berat. Kepada si T, Tanah juga menyatakan dia mengajak itu bermain di belakang layar, tapi ini rahasia kata dia begitu ya. Chatting inilah yang kemudian disebut media dengan judul berbagai macam-macam. Ada yang nyebutnya sebagai cari duit, chattingan cari duit antara Pak Yohanis Tanak dengan Idris Sihite, atau Sihite mengajak bermain di belakang layar. Merespon bocoran dari akun rakyat jelata, itu Yohanis Tanak kemudian menjelaskan kepada media. Ini dia ditanya media karena pada waktu itu kan ini peristiwa terjadi pada Jumat dini hari ya, ketika dia menggelar hasil operasi tangkap tangan pada proyek rel kereta di Jawa Tengah. Saya adalah sahabat dan memang saya bersahabat dengan beliau. Saya satu kantor dengan beliau dulu, sehingga persahabatan memang itu berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian chatting yang saya dengan beliau itu terjadi pada Oktober 2022 sebelum saya bertugas sini. Nah, itu sebelum saya bertugas sini dan kemudian menjelang saya memasuki usia pensiun. Tentunya kalau orang usia pensiun ini kan dalam
kondisi yang sibuk kemudian tiba-tiba harus berhenti, tentunya kita harus mempersiapkan juga. Sama dengan seorang yang menikah, ketika akan menikah tentunya mempersiapkan juga hal-hal apa yang dia perlukan. Nah, jangan sampai nanti ketika pensiun baru kebingungan. Nah, dia sebagai sahabat saya ajak berdiskusi dengan chatting itu, tapi tidak ada hal-hal yang negatif. Karena saya memang sejak S2, S3 itu mendalami masalah hukum bisnis, sehingga saya lebih tertarik untuk kemudian bergerak dalam bidang hukum bisnis. Dan saya berdiskusi dengan beliau, chatting dengan beliau bahwa saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan tentunya memberikan pendapat hukum atau legal opinion, kemudian mungkin saja memberikan hal-hal yang pengetahuan yang bersifat keperdataan kepada beliau, karena beliau itu saya senang berdiskusi dengan beliau karena beliau juga seorang yang saya anggap orang yang mempunyai kemampuan intelektual yang baik, karena beliau juga seingat saya alumni dari UI, S1, S2, dan S3. Dan saya senang untuk berdiskusi dengan dia, mana tahu ketika saya pensiun nanti tinggal beberapa bulan itu, saya ada bisa melakukan kegiatan. Tetapi ketika saya akan melakukan kegiatan tersebut, tentunya saya tidak bisa formal, karena saya masih aktif. Memang tinggal beberapa bulan pensiun, saya masih aktif. Tentunya saya tidak mungkin secara aktif melakukan. Ini yang maksud saya itu, saya bekerja di belakang layar. Karena saya itu pekerjaan yang bukan pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan, pekerjaan kantor. Ini pekerjaan-pekerjaan di luar kantor yang bisa saya kerjakan, mana tahu ada yang minta pendapat hukum atau legal opinion, atau mungkin ada permintaan untuk koreksi suatu perikatan atau perjanjian tentang dari perusahaan swasta gitu. Nah, itulah yang kemudian saya nggak tahu, tahu-taunya ada di Twitter katanya. Saya sendiri bukan pengguna Twitter. Saya kira itu Bang Mario yang bisa saya sampaikan. Itu tadi kan saya sudah bilang, Mas. Saya sudah bilang tadi sebelum saya tugas di sini. Dan itu kan chattingnya kan pada tahun lalu, tahun 2022, sebelum saya tugas di sini. Nah, sebelum saya tugas di sini, itu chatting ada. Saya pun tahu dia ini ditempatkan di sana sebagai Kepala Biro Hukum. Makanya di chatting itu kan saya bilang, selamat malam Pak Kepala Biro Hukum. Terus terang saya berani bersumpah, ya, bahwasanya saya baru tahu ketika di sini ada seperti yang Anda sampaikan begitu, bahwa ada penang, loh ini orang ternyata PLH Dirjen Minerba. Saya baru tahu, terus terang saya baru tahu saat itu. Yang saya tahu itu beliau Kepala Biro Hukum. Nah, terus terang saya nggak ngerti kalau kemudian ternyata dia itu sudah jadi PLH di Direktorat Jenderal Minerba. Ya, bisa dilihat saja chatting itu kan. Saya belum di sini memang. Memang itu saya tinggal berapa bulan itu sudah mau pensiun saya. Dan sekarang sudah pensiun. Begitu, Mas. Kalau kita menyimak pernyataan Pak Johanis Tanak tadi, setidaknya ada 2 poin besar dari penjelasannya. Pertama, chatting itu terjadi tanggal 12 Oktober 2022 sebelum dia menjadi Wakil Ketua KPK. Johanis Tanak ini dilantik sebagai Wakil Ketua KPK oleh Presiden Jokowi pada tanggal 28 Oktober atau 2 pekan setelah dia melakukan chatting itu ya. 2 pekan lebih lah, ya, 16 hari setelah dia melakukan chatting dengan Pak Sihite itu. Yang kedua, dia tidak tahu kalau Pak Idris Sihite itu menjadi pelaksana tugas Dirjen Minerba. Dan dia waktu itu kan tadi kan dia sampai berani bersumpah. Nah, setelah kita telusuri, alasan Pak Yohanes Tanak ini juga tidak bisa diterima. Pak Yohanes Tanak ini sudah oleh DPR dipilih menjadi wakil ketua KPK yang baru. Ini menggantikan posisi wakil ketua yang lama, Lili Pintauli, yang mengundurkan diri karena dia ini juga menerima gratifikasi dari Pertamina itu untuk menonton balapan motor di Mandalika di NTB.
Artinya Pak Tanak ini akan meneruskan jabatan Lili Pintauli Siregar yang tersisa sampai tahun 2023. Berarti sesungguhnya sejak saat itu harusnya ya Pak Yohanes Tanak itu mulai menjaga etikanya ya, agar tidak berhubungan dengan pihak-pihak lain yang bisa menimbulkan konflik of interest lepas ada atau tidaknya kasus. Nah, benar nih yang dilarang dalam kode etik di KPK itu adalah seorang pimpinan atau pegawai KPK itu tidak boleh berkomunikasi dan bertemu dengan pihak-pihak yang sedang berperkara atau sedang diselidiki oleh KPK. Ini terjadi pada waktu Pak Firly Bahuri menjadi deputi penindakan di KPK sebelumnya, dan waktu itu juga dia dijatuhi hukuman berat ya Pak Firly. Namun untuk menghindari adanya konflik kepentingan itu, jika pimpinan KPK atau pegawai KPK bertemu dengan pihak lain, itu biasanya mereka itu didampingi oleh pimpinan lain atau pegawai yang lain. Bahkan saya pernah mendengar cerita ini dari Abdullah Heha Mahwa ini yang cukup lama menjadi penasihat KPK, bahwa beliau itu kalau bertemu dengan pihak lain pun dia untuk minum itu dia bawa minuman sendiri. Dia nggak mau ditraktir oleh orang lain, karena itu tadi untuk menjaga jangan sampai nanti dia hutang budi di belakang hari, ada kepentingan-kepentingan tertentu gitu. Nah, dalam kasus Pak Yohanes Tanak ini kan justru yang berhutang budi sangat besar, dan memulai inisiatif itu dari Pak Yohanes Tanak kalau kita lihat chatting dengan Pak Idris Sihite. Tapi saya kira ini tipikal kayak Bang Abdullah Mahwa ini tipe yang sangat langka, tipe yang sangat idealis. Namun tetap saja menurut saya berhubungan dengan pihak lain untuk urusan bisnis, dan ada kaitannya kan ini dengan regulasi pemerintah. Ini apalagi dia sudah terpilih menjadi wakil ketua KPK, tentu ini adalah perbuatan yang tidak etis, dan Pak Yohanes Tanak harusnya tahu soal itu. Kedua, Pak Yohanes Tanak itu mengaku bahwa dia tidak tahu kalau Pak Idris Sihite itu merangkap sebagai PLT Dirjen Minerba. Agak sulit diterima akal alasannya bahwa dia konsultasi masalah hukum saja ke Pak Sihite. Padahal urusannya kan ini masalah izin usaha pertambangan. Tapi oke lah, kita terimalah dua-duanya alasan tadi, bahwa dia belum dilantik, kemudian dia juga tidak tahu kalau dia menjadi Dirjen Minerba. Tetapi alasannya Pak Yohanes Tanak ini bahwa dia berkomunikasi sebelum menjadi wakil ketua KPK itu menjadi berantakan ketika akun Rakyat Jelata kemudian mengunggah screenshot percakapan dengan Pak Idris Sihite itu pada tanggal 24 Februari 2023. Ingat ya, Pak Yohanes Tanak dilantik oleh Presiden itu pada tanggal 28 November 2022, dan percakapan yang diunggah yang disebut part 2 oleh akun Rakyat Jelata itu terjadi pada tanggal 24 Februari 2023. Artinya dia sudah dong menjadi wakil ketua KPK. Apa sih percakapannya itu? Percakapannya begini, malam Pak Karung, salam sehat, kapan saya bisa berjumpa? Kemudian Pak Idris Sihite menjawab, kalau boleh tahu terkait apa ya Pak? Saya mau diskusi soal iup, apa yang bisa diolah? Kemudian balas Pak Sihite ini, jawabannya begitu. Saya mau diskusi aja dulu dari aspek hukumnya. Setidak-tidaknya Bapak termasuk ahli hukumnya. Terkait dengan putusan peradilan yang sudah inkrah, kita mau lanjut operasional. Kemudian Idris Sihite menjawab, ya besoklah kita bahas, ya besok kita bahaslah. Nah, dengan percakapan terbaru itu, harusnya si Pak Yohanes Tanak nggak bisa ngeles lagi. Jelas percakapan itu terjadi setelah dia menjadi wakil ketua KPK. Dan dia jelas menyebut urusan iup alias izin usaha pertambangan, yang itu menjadi kewenangan dari Dirjen Minerba. Ini benar-benar merupakan pelanggaran kode etik ya, karena memanfaatkan posisinya sebagai wakil ketua KPK untuk urusan bisnis. Ini sebenarnya udah nggak, ini nggak, harusnya Pak Tanak ini nggak boleh ngeles lagi nih ya. Maksudnya dengan ketahuan begitu harusnya sudah mundur ya. Walaupun sudah tertangkap basah seperti itu, ternyata Pak Yohanes Tanak, seperti saya kutip tadi sebelumnya, masih mencoba mengeles. Ini saya menggunakan bahasanya akun Rakyat Jelata, ngeles ya. Kalau saya menyebutnya tadi mengelak gitu ya. Dia mengakui bahwa benar percakapan itu terjadi setelah dia menjadi wakil ketua KPK. Tapi kata dia itu percakapan terjadi sebelum surat lidik, surat perintah penyelidikan untuk Idris Sihite itu turun, yakni pada tanggal 5 April. Anda pasti seperti saya juga cuma bisa geleng-geleng kepala dengan sikap Pak Yohanes Tanak ini yang tetap berusaha ngeles. Karena itu akun Rakyat Jelata kemudian meledek Pak Yohanes Tanak. Tapi kali ini bukan sekedar meledek, tapi akun Rakyat Jelata ini kemudian juga kembali menyerang Pak Tanak dengan fakta baru. Tapi dia kemudian juga memberi jalan keluar. Fakta baru apa yang diungkap? Yakni bahwa sebagai wakil ketua KPK, Pak Yohanes Tanak ini ternyata
tidak melaporkan harta kekayaannya dengan benar. Ada yang disembunyikan. Dalam screenshot LHKPN-nya, Pak Johanis Tanak cuma melaporkan punya 2 mobil, itu pun mobil tua, yakni sedan Corolla tahun 1997 dan Jeep Willys CG7 tahun 1980. Ini sih koleksi ya, koleksi barang antik ini kalau menurut saya kalau lihat tahunnya. Dan mobil-mobil ini memang layak dikoleksi ya. Namun dari investigasi akun Rakyat Jelata, ternyata Pak Johanis Tanak itu punya 2 mobil mewah. Yang pertama adalah mobil LS. Nah, LS ini saya kira Land Cruiser ya, warna hijau dengan plat B1350SJ. Yang kedua ada Toyota Crown BH1240LV. Sambil ngeledek, mobil-mobil yang belum ketahuan rakyat hasil usaha di balik layar. Ini kata si akun cuitan dari akun Rakyat Jelata. Kemudian akun Rakyat Jelata itu juga mencuit lagi, Pak J berani ngeles. Dia rupanya menyingkat namanya Pak Johanis Tanak menjadi J saja. Coba aja, tapi rakyat tidak pernah salah. Nih, rakyat siapin alasan ngeles buat Pak J. A, mobil palsu. B, itu mobil mainan. C, itu mobil orang lain yang salah parkir. Ada saja. Sekedar mengingatkan dan saya kira mungkin bahan perenungan buat Pak Johanis Tanak. Saya ingin memutarkan kembali video ketika Pak Johanis Tanak disumpah oleh Presiden di Istana Merdeka di depan Pak Jokowi pada tanggal 28 Oktober 2022 dan Pak Johanis Tanak itu membacakan sumpahnya. Saya sebenarnya dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Tuhan saya berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga. Saya berjanji bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu, dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga, dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya. Kiranya Tuhan menolong saya.